Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak? Setelah beberapa kali pertemuan sebelumnya, kemarin saya dengar Abdul Syukur sakit ya? Gimana? Ya, Ada sakit, sekarang? Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah Semangat, ya. Semangat ya, semangat. Oke. Pertama-tama sebelum ke pembelajaran, saya minta tolong ke ketua kelas. Di sini ketua kelas RPL 1 itu Ferry Susilo. Ferry Susilo tolong dipimpin doa. Baik, Ya, Pak. Pak. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami berikan waktunya ke Bapak Dedi. Silakan, Oke. Bapak. Terima kasih Pak Ferry yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen satu-satu. Dari absen pertama, Abdul Syukur sekarang masuk ya? Hadir, Masuk Pak. ya? Hadir. Siap. Abdul Syukur. Semuanya sudah. Ini ternyata hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Ini jadi kini kan masa musim-musimnya pancaroba nih. Abdul Syukur sama yang lain tolong ya. Karena kita juga masih di masa-masa COVID. Jadi tolong jaga kesehatan kalian ya. Ya, Pak. Jadi Ya, Pak. ya, saya tuh dari Pakai masker, kemarin Pak. kemana, nah gitu pakai maskernya. Itu kita belum sepenuhnya lepas dari wabah COVID ya. Jadi semuanya tolong diperhatikan untuk kesehatannya gitu. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini adalah tentang, karena kita nih belajar tentang basis data. Ini dalam basis data itu ada yang dikenal dengan nama Data Definition Language. Apa itu Data Definition Language? Nah, sebelum ke pengertiannya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang data definition language. Itu jadi sebagai indikator atau kalian dikatakan lulus itu jika kalian bisa menjelaskan tentang data definition language. Selanjutnya, menyimpulkan daftar kelompok perintah apa saja yang termasuk ke dalam data definition language. Yang selanjutnya, menunjukkan daftar kelompok perintah dalam data definition language. Dan yang keempat adalah mempraktekkan perintah-perintah dalam data definition language. Nah ini, itu mungkin tujuan pembelajarannya. Saya pengen tanya nih, dari kita kan udah setengah semester nih, ada nggak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin yang belum mengerti tentang sistem basis data yang pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Oh ya, Ferry Susilo ternyata menanyakan, apa sih Pak yang dinamakan basis data itu? Oke. Yang dimaksud dengan basis data adalah tempat penyimpanan data, dan penyimpanan datanya itu dalam bentuk komputerisasi. Untuk tahap pembelajaran sekarang kita akan menyimpannya dalam suatu komputer kecil atau yang dinamakan dengan localhost. Nah, kalau nanti pengembangan, setelah pengembangan itu bisa dikirim atau bisa diupload ke hosting. Hosting tentunya berbayar, dan itu ketika sudah masuk ke hosting, data yang ada di database itu sudah bisa diakses dari manapun
bahkan dari belahan dunia manapun gitu bisa diakses ketika sudah masuk ke hosting. Nah itu, jadi kalau database itu, kalau diumpamakan kita menyimpan data atau berkas dalam rak itu terdiri dari berkas-berkas yang banyak dan bertumpuk. Ketika pencarian, kalau manual kita harus buka semua, tetapi ketika sudah dikomputerisasi itu bisa tinggal mengakses aja, cari itu bisa. Nah, Pak, ada nggak sih analoginya yang lebih menarik? Gampang. Analoginya itu seperti kita di Facebook. Ayo, semua di sini ada yang punya Facebook nggak? Ada, Pak. Di Facebook ya, Facebook aja. Yakin, Bapak semua di sini ada Facebook. Apa? Friendster, Pak, Friendster. Oke, ketika kalian bikin postingan di Facebook, apakah di Facebook itu di mana kira-kira postingan yang kalian simpan dari misalkan 2 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu kok masih ada? Itu kira-kira disimpannya di mana gitu? Ada nggak yang kepingkaran seperti itu? Komputer ya? Komputer siapa? Coba Peri. Komputer siapa ya? Iya ya, komputer Facebook, Bu, Pak. Ya, komputer. Itu. Jadi kalau tadi saya bilang kalau servernya dalam taraf pelatihan itu bisa menggunakan komputer di localhost, tapi ketika sudah di hosting itu bisa diakses. Jangan dikira servernya itu juga bisa segede bangunan atau segede apa gitu ruangannya, itu kalau yang skalanya sudah corporate seperti Facebook gitu. Nah itu, jadi di Facebook itu kita bisa simpan data. Apalagi kira-kira di Facebook kita bisa apa? Kita bisa posting. Apalagi? Simpan video, Pak. Nyimpen video. Kalau ada misalkan ada yang salah nih, saya lupa nih bikin postingan kok agak jorok atau gimana gitu. Kira-kira digimanain? Diedit, Pak. Nah, bisa edit ya. Terus kalau misalkan tidak wajar atau postingannya tidak baik, itu bisa digimanain lagi setelah Dihapus, Pak. nah dihapus. Nah, Hapus, Pak. DDL itu adalah sebagian dari pembelajaran yang akan kita terapkan. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan pelajaran yang dulu, Peri ya, yang basis data yang dasar, sekarang kita masuk ke basis dasar selanjutnya, yaitu pembelajaran tentang SQL. Apa itu SQL? Struktur Query Language. SQL dipublikasikan oleh F. Chod tahun 1970 mengenai model relasional. Kemudian pada tahun 1974, T. Chamberlain dan R.F. Boyce mengembangkan bahasa query untuk memanipulasi dan mengekstrak data dari basis data rasional. Sasaran SQL itu menciptakan basis data, struktur relasi, kemudian yang selanjutnya melakukan manajemen data tingkat dasar, membentuk query sederhana dan kompleks, yang selanjutnya melakukan tugas-tugas dengan seminimal mungkin memakai struktur data dan sintak perintah relatif dipelajari. Selanjutnya, dibagi-bagi ya, SQL itu terdiri dari setidaknya ada 3 yang akan kita pelajari. Kalau nanti di perkuliahan mungkin akan bertambah lagi dengan ada datanya data TCL, itu transaksi control language. Nah, untuk di tingkat SMK itu karena dihitungnya hanya DDL, DML, dan DCL, maka saya akan menjelaskan tentang ketiga subdivisi SQL ini dalam kurang lebih 4 pertemuan ke depan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang data definition language. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh SQL DDL, data definition language. Yang pertama itu membuat database. Kita bisa membuat database dengan kelompok data definition language. Itu perintahnya adalah create. Itu bisa membuat
database dengan cara create database, membuat tabel dengan cara create table, terus membuat create index, create view, dan selanjutnya untuk memperbaharui kalau misalkan kolomnya kadang-kadang kita kan kalau contohnya semakin berkembangnya semakin berkembangnya suatu teknologi itu memungkinkan aplikasi itu dikembangkan sedemikian rupa. Nah, dalam posisi pengembangan otomatis selain dari softwarenya yang berkembang, struktur database juga akan terus berkembang gitu. Nah, kalau misalkan pengembangan itu bisa menggunakan alter table itu untuk dikembangkan, terus menambah kolom pada tabel dan mengubah tipe data pada kolom tersebut, kolom pada tabel. Dan yang selanjutnya adalah perintah drop. Jadi ada 3 sebenarnya, ada create, alter, dan drop. Drop itu bisa drop database, drop tabel, drop index, dan drop view. Nah, untuk pertemuan kali ini saya batasi saja karena kedepannya mungkin akan ada praktek. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang data definition language. Nah, di sini ada kasus data definition language. Cara pembuatan database, nah di sini sintaksnya itu atau cara penulisannya itu adalah create database diikuti dengan nama database. Contoh, membuat database dengan nama PTABC, yaitu sintaksnya itu atau perintahnya itu adalah create database PTABC. Yang selanjutnya pembuatan tabel. Pembuatan tabel yaitu create table diikuti nama tabel dan nama kolomnya. Jangan takut anak-anak, ini sudah saya masukkan ke dalam materi yang kemarin sudah saya upload di Google Classroom. Jadi gimana? Udah dibaca semua? Karena bahan ajar itu selanjutnya akan kita pelajari untuk praktek gitu. Udah dipelajari, udah dibaca-baca. Sudah, Pak. Ya, ini terutama Abdus Syukur udah buka belum? Karena kan kemarin sakit ya. Dibuka aja. Belum, Pak. Ya, dibuka aja ya, dipelajari. Oke. Ini untuk dropnya, cara menghapus tabel, menghapus database. Ini akan kita praktekkan ya, Nah, terus untuk mengubah juga ini untuk mengubah tabel, sintaksnya ini modify caranya. Jadi saya akan percepat aja karena ini ada di bahan ajar ya, di bahan ajar tolong dibuka saja di bahan ajar. Selanjutnya tentang, nah ini data definition language itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau diumpamakan, kalau si data definition language ini adalah tabelnya untuk membuat struktur tabelnya. Sedangkan data manipulation language adalah data untuk memanipulasi data yang ada pada tabelnya. Gitu. Itu untuk slide presentasinya. Selanjutnya saya punya sesuatu yang pengen saya tampilkan juga. Ini adalah daftar barang dalam suatu toko. Nah, kira-kira ini bisa diinput melalui komputerisasi enggak anak-anak? Jadi kita akan input, tidak perlu diketik ulang dari sini, tapi menggunakan aplikasi. Ini sekedar untuk motivasi aja untuk kalian. Buat apa sih belajar tentang database? Nah, database itu adalah untuk penyimpanan data yang seperti ini. Saya contohkan ya, untuk kelas 12 kemarin, kakak kelas kalian itu sudah belajar tentang aplikasi seperti ini. Kakak kelas kalian kemarin membuat suatu aplikasi tentang tambah barang. Ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya.
Jadi kemarin kakak kelas kalian itu membuat sebuah aplikasi dengan PHP. Ini akan kalian pelajari nanti pas kelas 12. Tapi untuk saat ini kalian hanya belajar di database-nya saja. Nah ini contohnya. Jadi ketika datanya itu dimasukkan ke sini, itu akan masuk ke database dan akan ketika diisi, itu tampilannya akan seperti ini nanti. Nah ini tambah, jadi oke, stoknya, harganya, masuknya. Oke, nah ini berhasil disimpan dan barangnya ada di sini. Ini setelah bisa disimpan juga bisa di edit dan bisa dihapus juga gitu. Nah ini, itu pelajarannya itu ada di sini. Nah itu akan kita jelaskan pas nanti praktek. Ini hanya gambaran saja untuk kalian. Untuk apa sih belajar tentang SQL? Nah ini intinya untuk membuat aplikasi yang macam-macam begini nih. Jangan kira dulu juga Mark Zuckerberg ketika membuat Facebook itu tidak neko-neko, dia hanya membuat suatu aplikasi yang hanya bisa chattingan, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, sering banyak teknologi berkembang itu sampai sekarang dan ya kalian tahu juga Mark Zuckerberg itu kayaknya hampir keberapa di dunia itu dari Facebook. Dia hanya membuat suatu sistem berdasarkan PHP dan basis data. Itu untuk pengetahuan saja. Oke, selanjutnya setelah saya jelaskan yang tadi, oke, untuk selanjutnya kita akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya yang karena ini saya Abdul Syukur karena kemarin nggak hadir gitu, jadi saya sandingkan dengan Pak Peri yang kemarin alhamdulillah rupanya sudah memahami tentang sistem basis data, dan untuk yang lainnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya pembentukan kelas. Saya hanya menekankan untuk yang Abdul Syukur aja karena kebenaran hari kemarin dia tidak masuk. Oke, sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah ada di kelompoknya itu LKPD sudah saya share juga di Google Classroom. Udah dibuka belum di Google Classroom? Mau dibuka ini, Pak. Ya, dibuka. Itu ada perintah di situ ya untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat database dan tabel. Silahkan di-download karena kan kebetulan lab kita itu sudah koneksi dengan internet. Silahkan dibuka aja. Dibuka. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti sambil kalian mengerjakan, Bapak akan memonitoring kalian satu persatu. Jika ada kesalahan atau ada yang dirasa belum menguasai, maka saya akan kasih tahu. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah diberikan. Oke, saya monitoring ya. Saya akan lihat satu-satu. Ini untuk kelompok 1, Peri dan Abdul Syukur kelihatannya sudah memahami nih tentang sistem basis data tuh. Cuman mungkin tinggal nambah datanya aja ya ke depan. Jadi sekarang kan tabelnya udah jadi nih. Nanti tinggal input datanya saja. Itu di pertemuan selanjutnya. Untuk kelompok 2 ya alhamdulillah sudah bisa dipahami. Ini melihat dari hasil kerjanya memang sudah dikatakan kalian sudah paham tentang aplikasi ini. Selanjutnya untuk
pertemuan akan datang akan membahas tentang DML, di mana data yang barusan kalian buat, database yang kalian buat itu akan di-input data menggunakan bahasa data manipulation language. Nah, kalau dilihat dari ini kayaknya waktu tidak cukup untuk lanjut ke pengerjaan LKPD. Jadi LKPD yang untuk pengerjaan DML-nya itu akan saya kirim juga di Google Classroom. Jadi kita continue ya. Tugas minggu depan itu akan saya kirim hari ini dan begitu selanjutnya. Oke. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada yang ini enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak terkait pelajaran DDL tentang basis data di bagian DDL ini? Ada enggak kira-kira? Tidak ada, Pak. Cukup. Ya, kalau misalkan ada, tinggal ini aja ya, tinggal nulis aja di kolom komentar Google Classroom. Insya Allah nanti saya akan balas gitu ya. Iya, Pak. Oke, untuk kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pelajaran DDL ini? Abdul Syukur, kira-kira bisa nggak? Cukup? Oh, oke, alhamdulillah ternyata walaupun Abdul Syukur memang kemarin tidak masuk, alhamdulillah mengikuti setelah disandingkan dengan Pak Peri, alhamdulillah bisa memahami juga tentang sistem basis data di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk LKPD yang tadi dikerjakan, tolong dikirim ke Google Classroom ya. Jadi supaya satu dokumentasinya itu tersimpan rapi. Jadi ketika kadang-kadang saya kalau tugasnya di dalam kertas itu suka lupa. Jadi kalau misalkan di Google Classroom itu aman. Sekaligus itu menambahkan atau mengimplementasikan tentang pelajaran basis data. Bahwa seperti itulah penerapan basis data itu, kirim data, kirim file, dan tersimpan di server. Nah itu salah satu bukan trik ya, metode saya dalam pengumpulan tugas itu melalui Google Classroom. Karena ketika saya ada kesibukan yang memungkinkan saya tidak bisa di kantor, itu bisa saya akses dimanapun dan kapanpun. Oke, untuk saat ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya yang saya sampaikan itu kurang berkenan di hati-hati anak-anak sekalian. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri kelas, silahkan Peri untuk memimpin doa. Baik. Mari teman-teman kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Oke. kami kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Mohon maaf sekali lagi jika Bapak ada kesalahan. Kita akan ketemu di pertemuan minggu depan, itu membahas tentang data manipulation language. Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa sholat ya, sholat. Ya, Pak. Sholat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.